Iya, bertanya Pak. Kenapa Yesus menamai dirinya Tuhan? Menamai Yes- dirinya Yesus. Yesus Apakah? menamai dirinya Yesus. Yang menamai dirinya Yesus bukan Yesus, bro. Tolong bro, pertanyaannya yang pintar dikit bisa Oh nggak? iya 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 iya, maaf maaf maaf. Terus kalau gitu maaf bro, saya nggak tahu bro siapa yang menamai Yesus. Kemanusiaannya yang dinamakan Kemanusiaan. sebagai Yesus Oh itu telah diberikan kabar sedari mula sesuai dengan nubuatan. Semakin oh disingkapkan begitu. ketika malaikat Gabriel menyampaikan salam. Kita lihat dalam Injil Lukas. Saya tidak mau berasumsi ya, saya harus pakai data. Oke, biar Ya cepat ya mantap teman-teman. Saya mohon izin mantap bro. pakai ini, pakai Alkitab baik. Shalom sahabat semua dimanapun berada. Kali ini saya mengajak setiap sahabat semua untuk menyaksikan sebuah diskusi yang menarik tentang kekristenan. Dan kali ini banyak sekali orang-orang Islam yang bertanya tentang kekristenan. Untuk itu kita akan lihat saja diskusi ini agar mencerahkan dan memberkati kita semua. Mari kita saksikan bersama-sama. Iya, bertanya Pak. Kenapa Yesus menamai dirinya Tuhan? Menamai Yes- dirinya Yesus. Yesus Apakah? menamai dirinya Yesus. Yang menamai dirinya Yesus bukan Yesus, bro. Tolong bro, pertanyaannya yang pintar dikit bisa Oh nggak? iya 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 iya, maaf maaf maaf. Terus kalau gitu maaf bro, saya nggak tahu bro siapa yang menamai Yesus. Kemanusiaannya yang dinamakan Kemanusiaan. sebagai Yesus Oh itu telah diberikan kabar sedari mula sesuai dengan nubuatan. Semakin oh disingkapkan begitu. ketika malaikat Gabriel menyampaikan salam. Kita lihat dalam Injil Lukas. Saya tidak mau berasumsi ya, saya harus pakai data. Oke, biar Ya cepat ya mantap teman-teman. Saya mohon izin mantap bro. pakai ini, pakai Alkitab by aplikasi ya. Kalau pakai buku saya harus ngambil. Saya izin ya. Kita buka Injil Lukas ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Maria. Di situ akan disampaikan bahwa engkau akan menamainya dia Yesus dan dia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Betul ya? Kita lihat Lukas 1 ayat yang ke-31. Di sini dikatakan apa? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengkaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi itu. Apa lagi pertanyaanmu? Enggak, kan tadi barusan sebelum ke sini saya naik ke roomnya Bang RK ya kan? Tapi kok jawabannya beda ya? Jawabannya beda dengan menjawab apa beliau? Ya, jadi saya bingung Bang. Ya apa jawabannya bedanya di bagian mana? Coba tolong. Kalau ada teman-teman dari Islam yang kemudian, oh saya bertanya tentang sesuatu, saya sudah bertanya, dijawab, tapi jawabannya beda. Nah, bedanya di bagian mana? Kamu bisa nggak memberikan komparasi secara real? Nih, ini anggap ini garis nih. Kamu pernah kan waktu ST disuruh membedakan? Ini anggap garis tengah-tengah nih garis. Penjelasan RK, penjelasan Joseph. Bisa nggak kamu bisa mengkonsepkan itu secara lisan sama saya, sama kita semua? Di bagian mana di bedanya? Jadi kan tadi Abang menjelaskan eh, dalam ayat apa itu tadi? Ya, nggak tahu. Makanya saya suka nggak mau ngulangin penjelasan dari saya. Urusanmu Oke nggak oke. mendengarkan saya dengan baik. Coba, kalau kamu Ya mendengarkan ya. saya, ini artinya berarti kamu tidak menghargai apa yang saya sudah lakukan. Ya ya, maaf maaf. Ya, coba di bagian mana saya menjelaskan? Di Injil mana? Aduh lupa Bang. Ya udah, berarti nggak usah dibahas lebih lanjut. Ya oke Asumsimu oke. gugur. Jawaban beda berarti kamu tidak mendengarkan dan tidak menyimak. Sayang sekali bro, padahal dalam Islam itu dikatakan al adabu fakul ilmi. Adab lebih tinggi Ya, daripada ilmu. Kamu boleh tidak bertanya lagi. mendengarkan saya menjelaskan sih. Apalagi kamu bertanya apa lagi? Jadi saya mau bertanya, sebelum Yesus itu turun ke dunia, nah siapa Tuhan sebelum Yesus turun? Allah Tritunggal Maha Kudus. Mau bukti? Ya, Mau bukti teman-teman semuanya, mau bukti. Nggak usah jauh-jauh perjanjian lama deh. Kita ke tokoh figur yang kenapa Yesus itu bisa dilahirkan ke dunia. Bunda Maria. oke. Sekarang saya tanya sama Ya, teman-teman. Bunda ya Maria bang. ketika diberi kabar malaikat Gabriel, kamu dengerin saya. Saya bacakan Injil Lukas nih. Saya bacakan Injil Lukas yang tadi. Ini makanya masih ada korelasi.
Ketika Bunda Maria diberikan kabar oleh malaikat Gabriel menyampaikan begini pesannya, isi pesannya. Ya, ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia," perhatikan di sini kata-kata malaikat Gabriel ngomong sama Maria, perhatikan. "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengkaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau." Ada tiga pribadi Allah Tritunggal secara eksplisit dan implisit disebutkan oleh malaikat Gabriel ketika dia berbicara kepada Bunda Maria. Anak yang akan dikandungnya dikatakan siapa teman-teman? Anak Allah. Pribadi kedua dalam Allah Tritunggal, Sang Putra, Sang Anak. Pribadi ketiga dijelaskan lebih jelas oleh malaikat Gabriel. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kalau seandainya Maria itu kan sama-sama kita memahami Maria ini perspektif orang Yahudi, wanita Yahudi yang telah dipersiapkan dan dipilih Allah sejak semula. Dia yang penuh ketaatan, dia yang sering berdiam untuk membaca Torah dan seterusnya. Tidak akan mungkin baginya untuk tidak mengenali Allah, betul atau tidak? Nah, ketika malaikat Gabriel menyatakan bahwa engkau akan mengandung dan anak yang engkau kandung disebut Yesus, anak Allah, pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Ketika Maria bingung bagaimana hal itu terjadi, malaikat Gabriel menegaskan Roh Kudus akan turun ke atasmu. Itu Roh Kudus pribadi ketiga. Jadi itu bukti bahwa Maria itu mengenal. Dengan apa? Kita buktikan Maria itu mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita lihat di ayat 338, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Kelar, clear. Maria tidak banyak tanya. Maria tidak, siapa itu anak Allah? Siapa itu Roh Kudus? Atau bahkan Maria tidak merespon dengan, "Hah? Bengong dulu. Maksudnya Jibril ini apa sih? Siapa sih anak Allah?" Enggak kan? Dia menjawab respon itu dengan mengatakan, "Ece ancilla Domini. Aku ini hamba Tuhan. Ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Jadi jelas Maria juga mengenal dan menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Clear. Maria tahu, nggak banyak tanya sama malaikat Gabriel dan nggak bingung ketika disebut anak Allah, ketika disebut Roh Kudus. Baca aja Alkitab. Lukas 1 ayat 20 sampai dengan 38. Gitu. Bro? Ya, boleh nanya lagi Kak? Ya, silakan. Berarti sudah clear ya bahwa sedari mula orang Yahudi mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus sejatinya. Bahkan nanti kalau misalnya saya boleh sebutkan dalil di luar Alkitab, secara eksternal ada pendapat dari seorang profesor teman-teman yang bernama Benjamin Sonner. Ya. Profesor Benjamin ini adalah seorang profesor guru bagi rabi-rabi Yahudi. Dan beliau pernah membuat penjelasan suatu pengajaran yang dia rekam dan dia publish di YouTube berkenaan dengan ketuhanan dalam kekristenan ternyata punya kesinambungan dengan Yahudi. Ketuhanan kekristenan adalah menyambung bagaimana konsep Judaism dalam memandang ketuhanan. Dan di bagian pada menit 8.40, menit ke-8.40, sekali lagi saya ulangi, menit ke-8, ya, detik ke-40, Profesor Benjamin Sommer tadi menyatakan bahwa Trinitas tidak sama sekali ambigu ketika Anda memahaminya dari perspektif orang Yahudi yang murni. Tuh kata Profesor Benjamin Sommer. Nggak percaya, cari di Google siapa beliau. Cari di YouTube video mana. Ntar ketemu. Ya. Saya kalau udah nyebut ini berarti saya sudah pernah nonton. Saya tahu di bagian mana, nggak mungkin saya ngasal. Silahkan dibuktikan videonya. Profesor Benjamin Sommer. Yang seorang guru bagi rabi-rabi Yahudi. Gitu bro. Lanjut apa pertanyaanmu? Tadi kan Yesus kan katanya anak Allah gitu kan. Betul. Terus Yesus sendiri itu adalah Allah gitu. Iya, ketika disebut anak Allah, Yesus juga selain disebut anak Allah, anak manusia loh. Karena dia adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia.
Ketika saya disebut dengan anak Betawi, anak Batak, anak Sunda, artinya apa? Berarti saya orang Sunda, berarti saya orang Batak. Ketika ada penyebutan frasa anak tangga, apakah mungkin ada tangga itu beranak? Jadi pemahaman Islam ketika memahami anak Allah bukan berarti Allah beranak seperti seorang ibu melahirkan anak ya. Nggak sesimpel itu. Ada frasa yang digunakan tergantung konteksnya. Anak tangga untuk mengucapkan berapa banyak tangga lebih dari satu. Sehingga punya anak. Itu bisa dihitung lebih dari, saking banyaknya sehingga disebut anak tangga. Anak kunci pun bukan berarti kunci beranak. Begitu ya. Itu simpel kok pemahaman tentang anak Allah, dan Yesus juga tidak hanya disebutkan anak Allah tetapi dia juga adalah anak manusia. Dari mana? Matius 26 ayat 29 sampai 31. Tapi Bang, gini, Apalagi? jadi kita tuh kayak dipaksa mengerti Bang gitu sama pemahaman iman Oh, saya Kristen tidak gitu. pernah memaksa mengerti. Tolong digarisbawahi, saya tidak pernah Bukan, memaksa bukan mengerti. abangnya, tapi penjelasan tadi gitu. Penjelasan yang anak Allah atau Allah itu sendiri Yesus. Oh, itu nggak sama sekali memaksa loh. Itu penjelasan yang Kayak sangat basic, memaksa harus betul nggak? mengerti gitu. Ya, kalau misalkan kamu terpaksa itu artinya otak kamu yang belum terbiasa menerima secara penjelasan secara general. Karena saya menjelaskan secara general, bukan secara aspek teologis. Mohon maaf teman-teman yang Kristen ya. Karena kalau saya jelaskan secara aspek teologis belum tentu dia mengerti. Makanya saya langsung menjelaskan dari aspek general, penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Makanya saya tadi langsung menggunakan perumpamaan ketika ada orang yang disebut dengan anak Batak, anak Betawi, anak Sunda, bukan berarti kemudian Betawi, Batak, Sunda punya anak. Gitu. Sama seperti saya ketika tadi menambahkan dengan penggunaan anak kunci, anak tangga, ya toh? Nah itu. Jadi pemahaman seperti itu dalam aspek general. Kalau aspek teologi saya khawatir kamu tidak akan mengerti dengan gampang. Dan saya menjelaskan itu tidak pernah memaksa kamu. Kamu mau terima tidak, silahkan, itu otak kamu. Kalau kamu nggak terima berarti ada kegagalan berpikir dalam otakmu. Ketika di dalam bahasa Indonesia ketika kita dalam berbahasa Indonesia menggunakan frasa anak kunci, anak Sunda, anak Batak, anak Betawi, anak tangga dan seterusnya, ya kita bisa memahami maknanya apa kan? Nah, ketika Yesus disebut anak Allah, anak manusia, kita juga memahami bahwa yang disebut anak Allah dan anak manusia artinya Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia sesuai dengan Kolose 2 ayat 19. Di dalam tubuh jasmaniahnya berdiam kepenuhan keilahian. Gitu. Itu bro, kalau kamu terpaksa sekali lagi ya saya mohon maaf, mungkin memang daya kerja otak setiap manusia itu berbeda-beda. Itulah alasan mengapa Indonesia rata-rata ketika disurvei IQ-nya 78, mungkin yang disurvei rata-rata orang sepertimu dan dalam imanmu. Waduh, kok body shaming Bang? Kok menghina Bang? Aduh, saya udah sopan loh Bang. Body shaming? Bukan body shaming. Kok menghina Bang? Saya nggak menghina. Menghina fisik, aduh. Kok menghina fisik? Saya nggak komentarin tentang fisik kamu dari tadi. Otak fisik bukan sih? Organ tuh bukan? Yang dinamakan body shaming itu yang nampak secara jelas loh. Oh gitu, ya maaf. Iya, kalau kamu nggak merasa ya harusnya saya nggak menyebutkan dirimu. Nggak menyebutkan nama kamu. Saya nggak menyebutkan nama akunmu bahkan. Jangan nyebut nama asli, nyebut nama akunmu jangan. Enggak. Jadi jangan gaslighting di sini, jangan jadi manipulatif. Iya. Ya. Apalagi mau kamu tanyakan? Ada lagi nih. Pak. Kan orang Kristen Indonesia kan membela Israel. Nah, Orang Kristen di Indonesia membela Israel, kata siapa? ya. Bukan Yahudi, maksud Yahudi. Maksudnya gimana pertanyaan, coba dibenerin. Ini apa? Kan yang nyalib Yesus itu kan orang Yahudi kan? Bener gak? Yang nyalip Yesus orang Yahudi. Coba saya tanya sama orang-orang Kristen di bawah. Teman-teman ada yang di sini nonton live-nya bareng, mungkin ada teman-teman yang sudah punya anak. Ada Saya nggak juga anak tahu sekolah dari orang minggu di sini Kristen, Bang. untuk Saya tahu. jawab? Ya sebentar. Ada nggak orang Kristen anak sekolah minggu yang bisa jawab mungkin ya? Yesus itu disalibkan sama tentara Romawi atau orang Yahudi? Yang nyalibin Yesus itu tentara Romawi, memangnya orang-orang Yahudi ya? Tentara Romawi loh, namanya juga tentara Romawi. Saya sambil kipas ya. Soalnya saya kalau misalkan lagi ngejelasin sama Islam, nggak tahu kenapa otak saya burn out gitu, overwhelmed. Anjir, Seolah saya lagi anjir. merasa kerjaan saya tuh numpuk. Anjir. Kok kamu Boleh, anjir boleh. sih? Jadi udah paham belum? Ketika saya menjelaskan bahwa yang menyalibkan Yesus itu bukan secara spesifik orang Yahudi, tentara Romawi yang menyalibkan. Yang menyalibkan loh ya. Pada saat memakukan, memakukan Yesus di kayu salib, gitu. Yang menusuk tombaknya, yang menusuk lambungnya dengan tombak, Pak Romawi. Dan Ya. Oke. next. Pertanyaan.
Ada lagi kamu nih mau pertanyaan pertanyaan. atau enggak? Kalau misal nggak ada ya udah saya turun saya ganti. Kan memang kalian di sini hanya untuk bertanya. Kalau misal mau berdebat mampu atau enggak? Dari tadi saya sudah menjelaskan kalau kamu punya capable dan kamu able ya udah silakan. Nggak to apple lah, nggak apple to apple. Saya Nggak cuman to bisanya bertanya doang. Saya juga sudah menjawab dengan semampu saya. Mohon Iya, maaf kalau iya. ada jawaban yang kurang memuaskan karena tujuan saya di sini bukan Iya. untuk memuaskan hasrat orang banyak. Ya, Silakan. Tuhan berkati ya. Jadi sudah selesai ya. oke. Oke. Oke, kita ganti. Kenapa ya kalau misalnya saya turunin orang tuh setiap saya turunin tiba-tiba kolom komentarnya bersih gitu. Harus saya pin dulu. Ya. Nah, dosa apa yang dibuat Yesus sehingga dia disalib? Tuhan berdosa. Yesus menanggung dosa kita semuanya. Makanya Galatia 3:13 yang sering dikutip sama kalian polemik. Ya, Yesus menjadi apa? Yesus menebus mereka dengan hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Jadi Yesus terkutuk dong. Yesus itu menanggung kutuk kita. Memang menanggung kutuk kematian kekal. Bukan kutuk seperti azab Indosiar dalam pikiranmu. Kematian kekal itu kutukan. Kutuk kematian kekal. Makanya untuk lebih lengkapnya. Kutuk kematian kekal. Apa itu kutuk kematian kekal? Dosa. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan memahami bagaimana kekristenan mengimani karya penyelamatan dan penebusan Yesus, mereka sudah mengimani dan sudah mendapatkan pencerahan, termasuk saya. Apalagi kalau saya memang dari Islam, dari kalian yang masih skeptikal. Saya tidak memposisikan kalian seperti one of the 12 apostles of Jesus Christ ya. Baik itu Yudas Iskariot atau bahkan Thomas ya. Karena sekalian tidak sebanding. Tapi saya posisikan orang-orang di luar Kristus sebagai orang-orang yang tuh ya, saya nggak berani nyebut. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, shalom Bang Joseph, shalom. Enak aja ditanggung ya dong. Kenapa? Mau protes? Silakan aja nih. Nanti kamu Halo, juga Bang. bisa Selamat menampilkan data malam. lo, kamu juga ditanggung. Iya, Tolibul. Shalom, selamat malam. Selamat malam Bang. Izin Yo. Bang, izin bertanya Bang. Karena Iya, saya saya ini izinkan. lagi belajar Bang. Ya, saya izinkan Iya, asal Bang. tidak berpolemik. Ya, Mudah-mudahan tidak berpolemik. Ini murni memang ingin bertanya Bang. ya. Doa ya. Jadi gini Bang, konsep ketuhanan menurut agama yang Abang yakinin itu bagaimana itu Bang? Soalnya saya tadi mendengar dari bawah mengenai anak Tuhan itu Bang. Jadi menurut Abang gimana Bang? Bisa jelaskan sedikit Bang konsep ketuhanan itu Bang? Saya akan membuka penjelasan dengan prolog. Saya kutipan dari seorang kudus yang bernama Santo Agustinus dari Hippo yang mengatakan bahwa jika kamu memahami Allah maka dia bukan lagi Allah. Clear. Kekristenan tidak pernah ada suatu konsep yang menyatakan bahwa ketika kamu membicarakan tentang konsep ketuhanan maka kamu harus paham. Sehingga orang Kristen akan berani menyatakan saya punya Tuhan yang masuk akal. It's a terribly wrong dan itu adalah kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena Tuhan itu Sang Maha. Tidak mungkin yang Maha itu bisa dipahami oleh manusia yang banyak kekurangan dan keterbatasan. Saya selalu suka dengan menjelaskan bagaimana manusia dalam fakta dan keadaan realita yang sesungguhnya, bahkan untuk memahami dirinya sangat sulit. Makanya saya bilang bahwa ketika ada orang Islam yang bilang sama saya, Joseph, kamu kenapa murtad? Di Islam, Tuhannya jelas loh. Tuhan saya masuk akal, Tuhan saya masuk logika. Dijelaskan Tuhan saya satu, tidak beranak loh. Saya bilang, ya berarti Tuhanmu lebih rendah daripada Tuhanmu lebih rendah daripada diri saya. Karena sampai dengan detik ini saya perlu penilaian dari orang lain untuk bisa memahami diri saya. Betul nggak teman-teman? Makanya kita ada ilmu psikologi. Kita butuh bantuan orang lain untuk memahami diri kita sendiri. Bahkan saya bisa berani mengatakan ketika berbicara dalam konteks hubungan antar manusia secara pernikahan, secara perkawinan, seorang suami istri, pasangan suami istri yang sudah punya ikatan secara jasmani maupun rohani, dalam artian rohani itu hubungan perkawinan ya, yang tidak terceraikan itu dalam kekristenan, bahkan bisa dikatakan mereka sampai dengan detik ini mungkin ada beberapa yang masih belum paham dengan kondisi suami maupun istri gitu. Itu sesama manusia loh. Bagaimana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Makanya konsep kekristenan tidak pernah ya mematok suatu konteks bahwa Allah kita masuk akal. Sekali kamu ngomong kayak gini, hancur, lulu lantah Allah kita berarti sekecil otak dan pikiran kita. Nah, bagaimana? Apakah berarti artinya bahwa kekristenan tidak pernah punya konsep yang tegas? Kekristenan punya.
Dalam konsep ini, inilah yang disebut dengan teologis. Teologis itu dari kata bahasa Yunani, theos dan logos. Theos itu artinya Allah, logos itu artinya ilmu, berarti ilmu tentang Allah. Saya juga izin mengutip bagaimana seorang Bapak Uskup Kardinal Ignatius Suharyo juga mengatakan ketika berbicara mengenai konsep bagaimana Allah atau teologis tadi, itu tidak pernah bisa selesai dalam suatu waktu tertentu yang terbatas, apalagi dalam komal TikTok ini. Ya, butuh penjelasan panjang, karena sekali lagi once again, sesuai dengan premis saya di awal, konsep ketuhanan tidak pernah bisa instan dan spontan. Ya, tadi saya pakai analogi bagaimana memahami diri kita. Kemudian, bagaimana Iya, ketika saya masuk ke dalam ranah substansi, ketika memahami konteks kealahan tadi yang bagaimana orang Kristen imani untuk sekarang dan juga saya imani juga kebetulan, kita memahami bagaimana Allah menyatakan dirinya sesuai dengan Ibrani 1 ayat 3. Ini saya kutip pakai dalil ya. Saya kutip pakai dalil loh ya. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 1 dulu, sorry. Setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantara nenek moyang dan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Dipahami? Kita memahami bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui perantaraan Sang Putra, yaitu Yesus. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Clear, Ibrani 1 ayat 1 menegaskan ulang apa yang sudah Yesus katakan. Ibrani 1 ayat 1 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantara nenek moyang dan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Inilah Yesus Kristus. Loh, berarti Allah Oke, itu Bang. berbicara kepada kita dalam artian Allah mengenalkan dirinya, Joseph. Yes, exactly. Maka dalam Ibrani 1 ayat 3, tadi saya sempat kutip dulu, Ibrani 1 ayat 3 dikatakan apa? Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Yesus dikatakan gambar keberadaan Allah. Makanya dalam iman kekristenan, kita meyakini bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Makanya ada juga dalam pemahaman kami itu sangat tegas dalam berbicara kristologi, sungguh Allah, sungguh manusia. Ini baru berbicara mengenai pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Karena iman kami sekali lagi Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan Pak, saya agak gusar ketika saya sedang menjelaskan begini, Bang. orang itu membuka mic-nya dan iya gitu. Belum selesai saya ngomong, tapi nggak apa-apa, silakanlah, apalah. Saya jadi penasaran Bapak mau ngapain. Ya begini Bang, yang buat saya bingung itu di dalam kekristenan itu istilah 3 jadi 1 gitu Bang. Kenapa dengan Dan itu? Tuhan, ya itu membingungkan sama saya tuh. Saya sebagai orang awam tentang kekristenan, bingung memahami konsep dari Tritunggal tadi. Itu saya maksud. Sementara saya bicara secara logika ya, secara umum. Walaupun abang bilang Tuhan tadi tidak bisa dicerna secara logika, tapi menurut saya cara kita mengenal Tuhan itu kita harus tahu dulu sifat utamanya. Menurut saya Tuhan itu adalah yang maha ya, yang maha. Kalau dia udah berbicara maha, artinya segala sesuatu tindakan yang dibuatnya tidak mungkin bisa menyerupai makhluk tuh. Tuhan itu maha segala-galanya. Jadi apabila dia sudah menyerupai sifat makhluknya, artinya mahanya jadi runtuh, Bang. Itu menurut pemahaman saya tuh secara umum ya, secara logika. Jadi kalau Tuhan sudah melakukan tindakan seperti makhluknya, artinya dia lemah. Begitu cara saya memandangnya. Nah, sementara setahu saya yang awam tentang Kristen tadi, Tuhan menjadi manusia, begitu kan? Tuhan menjadi manusia. Pasti dia sudah melakukan seperti yang dilakukan makhluknya. Jadi menurut saya ketuhanan itu gugur karena Tuhan itu harus absolut gitu. Tuhan itu harus absolut. Tuhan itu tidak bisa menyerupai apapun. Jadi itu yang membuat saya bingung. Kenapa Tuhan bisa menyerupai, bertindak seperti makhluknya? Sementara Tuhan itu kan seharusnya absolut. Tidak ada duanya, tidak ada persamaan,
Tidak ada yang bisa menyerupai apapun itu. Itulah bukti bahwa Tuhan tadi absolut dan Tuhan tadi maha segala-galanya. Itu menurut saya. Tapi yang saya dengar, Sudah karena tidak perlu repetitif kawan-kawan Pak, Bapak kita, balik lagi muter-muter lagi. Tapi yang saya dengar Tuhan Kristen menjadi manusia. Tapi yang saya dengar Tuhan menyerupai makhluk. Itu aja nih catatan saya sama Bapak, poinnya ternyata berulang-ulang. Itu aja nih. Saya catat dari tadi. Wasting time. Saya nulis satu sama aja. Ini saya catat 6 poin. 6 poin isinya sama semua. Jangan wasting time. Jangan sok pintar. Saya sudah mulai kesel dengan orang seperti Anda. lanjut. Kalau Oke, Bapak pintar, berarti- coba lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Anda kan memahami Tuhan begini-begini. Ini saya kenal. Ini konsep Islam semua. Ya, ini konsep Islam semua. Ini konsep Islam semua. Anda memahami ini konsep Islam semua. Ya. Tuhan secara logika mengenal Tuhan Sorry, secara maka sifat. dari itu kenalkan saya konsep dari kekristenan tuh Bang. Itu Ya, yang mau nggak saya bisa. pelajarin tuh. Begini, dengarkan saya. Makanya saya bilang kamu punya Islam itu punya pemahaman orang Islam itu kenapa ya? Aneh. Kalian Islam. Ketika kalian mau paham tentang Kristen, berarti kalian mau tidak mau harus menjadi Kristen. Iya dong. Tidak begitu, Pak. Pemahaman Aduh, saya, kita dengerin ketika saya. Jangan menguji kesabaran saya. Nanti saya tanyakan balik. Ini saya masih pegang. Bapak punya 6 poin. Bapak punya 6 poin saya masih 6 pegang. poin tadi. Nanti saya uji. di mana letak absolut Tuhan tadi? Dari mana letak absolut Tuhan tadi? Ya. Saya tanya balik sama Bapak. Tuhan Bapak itu absolut gak? Simple. Sudah pasti absolut. Sudah pasti absolut. Tuhan Bapak menyerupai makhluk atau tidak? Tidak ada menyerupai apapun. Tidak ada menyerupai apapun. Sekarang saya tanya, Tuhan Bapak punya nama atau tidak? Namanya disebut Allah. Namanya disebut Allah. Berarti Tuhan Bapak punya nama atau tidak? Punya. Bapak punya nama nggak? Punya. Punya. Perbedaan antara Bapak dan Tuhan Bapak ketika mempunyai sama-sama punya nama apa? Oh, beda Joseph. Nama saya Tuhan itu tadi maha. Nama saya itu Tuhan Tolibul. tadi maha. Yang Tuhan saya namanya Allah. Sama-sama punya nama. Tidak. Nama itu sebutan kita untuk mengenal Tuhan. Beda ya konsepnya Sebutan ya. kita dengan untuk nama mengenal Tuhan. manusia. Bedanya Jangan di mana? Sekarang saya untuk mengenal Bapak, saya harus menyebut nama betul atau tidak, teman-teman? Ayo, logika kamu saya Coba sedang saya kejar. tanya. Logika kamu sedang saya kejar. Saya Jangan tanya blunder. dulu. Logika kamu saya sudah tangkap. Saya sudah pegang. Coba biar saya tanya Saya kamu. tanya sama kamu, diam. Kamu tadi bilang, saya menyebut nama Tuhan saya untuk mengenal. Sekarang saya balik logika kamu. Saya menyebut manusia lain selain saya dengan sebutan nama mereka supaya mereka kenal. Supaya saya mengenal Jangan mereka. pakai logika seperti itu. Tuh kan, Bahlul ente turun. Turun deh. Ngomong dari tadi, saya pakai logika. Tuhan itu dilogikakan, jadi kita harus pakai logika. Giliran saya kejar logikamu, jangan pakai logika. Lah, Islam bisa 2 detik beda. Lagi ngomong sama berapa orang sih? Beda berapa detik doang, maling berapa detik doang tiba-tiba beda orang. Tadi bilang dari tadi ngotot pakai logika, dikejar pakai logika, kabur. Jangan pakai logika. Lah, si itu yang sosokan pakai logika, saya yang dilarang. Kamu ini. Yang kayak gitu kalian banggain. Yang kayak gitu kalian bilang saya takut. Ya, saya sudah selalu sering bilang, saya hanya takut dengan 3 hal. 1 Tuhan, 2 orang tua, ketiga kebodohan. Kalau kamu bilang saya takut, kamu pilih dari 3 hal itu yang paling saya takuti adalah Tuhan. Tidak mungkin dia Tuhan, tidak mungkin dia orang tua. Berarti dia yang ketiga, kebodohan. Jangan protes saya kalau saya bilang seperti itu, karena memang itu fakta realita prinsip saya bahwa saya memang takut dengan kebodohan. Nomor 3, kebanyakan makan bebek. Ya itu dia, makanya kalau kebanyakan makan babi itu kan, babi itu ya eksklusif ya, mahal harganya. Nah itu, hanya orang-orang tertentu yang bisa akses. Olahannya juga nggak sesimpel itu. Jadi ya stay made and stay praised ya orang Islam. Nanti juga kalian nggak bakalan makan babi kalau kalian nggak punya makanan apa-apa lagi. Saya baru mau tanya ini 6 poin ini loh. Ini 6 poin ini tentang poin dia. Tapi saya mau tanya ke orang Islam aja, setuju nggak? Iya. Shalom Amir Khan. Selamat malam. Selamat malam juga. Iya. Teruskan aja lah yang tadi. Teruskan. Oke, saya mau tanya berarti mengenai nama Tuhan. Tuhan itu harus punya nama atau tidak menurut Anda? Punya nama Allah. Iya, harus punya nama nggak kira-kira Tuhan? Ya harus. Kenapa harus punya nama?
Ya sudah, kalau ini ya kan, kalau di kitab saya itu innani anallah, sudah jelas nama Basi saya. surat Toha ayat 14 inani anallaha ya'budu. Saya sudah basi itu. Aduh, sampai sendawa saya masuk angin saya kalau dengerin orang kalian itu jawab. Gimana? Surat Toha ayat 14 itu aja dalil kalian. Inani anallah, inani anallah, inani Allah, inilah akulah Allah. Saya tanyanya bukan itu. Saya bertanya, haruskah? Ini secara logika loh ya. Karena tadi permulaannya orang tadi itu bilang, saya secara logika. Sekarang secara logika. Tuhan yang adalah maha segala sesuatu itu harus nggak? Garis bawahi, highlight kata-kata saya. Harus, must, wajib, fardu, Wajib. wajib. Kenapa wajibnya? Nah, kasih alasan. Wajibnya kenapa? Fardunya kenapa? Fardunya karena dia maha suci, tidak sama dengan yang lain. Jadi untuk menunjukkan kemahasucian dan tidak sama itu dengan adanya nama gitu. Bukan, iya. Iya, oke. Sampai di situ dulu. Iya, Iya. berarti karena untuk menunjukkan maha sucinya Allah, maka dia harus punya nama. Oke. Sekarang saya tanya, yang paling najis bagi orang Islam itu apa? Babi. Babi itu paling najis nggak bagi orang Islam? Ya najis lah. Najis. Babi punya nama nggak? Hewan yang kalian bilang itu haram, itu najis, kami nggak makan, itu punya nama nggak? Kalian kenal nggak hewan itu? Nggak tahu, kalau kalian ini sebutkan aja kalau yang kalian kenal. Kalau saya, Ya, jangan lari dong. Saya bertanya fokus. Ketika kalian menganggap hewan berkaki 4, bertubuh gempal, ya, berwarna pink, merah muda, atau ada yang warna hitam, kalian bilang itu haram bagi kami, najis. Itu ada nama nggak? Itu ada nama nggak? Saya tanya pakai logika, itu ada nama nggak? Hewan yang katanya najis, hewan yang katanya rendah, nggak boleh kalian makan, haram. Punya nama nggak? Punya nama nggak? Jadi apa Joseph poinnya? Secara logika yang maha suci dan maha najis itu nggak ada bedanya. Sama-sama punya nama, sama-sama harus dikenal. That's the point. Boom. Itu logika kamu ya. Makanya saya bilang logika Anda jangan kerendahan. Itu sangat basic bagi saya, gampang. Nggak usah penjelasan panjang kali lebar. Saya pakai analogi seperti itu aja. Artinya yang maha suci tadi, yang kamu bilang wajib bagi yang maha suci untuk punya nama. Sama dengan yang maha najis, yang maha haram tadi. Saya tidak mau menyamakan sama. Tapi kalian punya logika ini parah loh ya. Makanya saya bilang hati-hati, inilah maksud saya teman-teman, come on 1.300 orang ketika saya bilang jangan pernah menyatakan Tuhan masuk akal, ini jadinya blunder. Saya bilang, saya ketika beriman menjadi orang percaya kepada Kristus, saya tidak pernah mengatakan Allah saya masuk akal. Enggak, di luar akal, melampaui akal. Tadi kan kutipan Santo Agustinus dari Hippo. Kalian datang ke saya bilang Tuhan punya akal, giliran saya kejar akal dan logika kalian kabur bilang, oh jangan pakai akal Joseph, jangan pakai logika Joseph. Ketika saya harus terpaksa menggunakan, karena kan mau gini, ketika kita melakukan komparasi yang dilakukan adalah komparasi yang paling tinggi ke yang paling rendah, betul atau tidak teman-teman? Gak mungkin saya melakukan komparasi dengan nilai yang sama, itu namanya bukan komparasi atau perbandingan, itu namanya persamaan. Yang jelas perbandingan itu ada yang namanya lebih tinggi dan lebih rendah. Ada namanya langit dan ada namanya bumi. Makanya saya bandingkan Tuhanmu yang maha suci tadi dengan yang tidak suci. Jangan salahkan saya, jangan menyalahkan saya ketika Joseph itu penistaan. Enggak, ini saya kejar logika kamu. Yang namanya perbandingan itu kita bandingkan sesuatu yang lebih tinggi dengan sesuatu yang lebih rendah. Itu konsekuensinya. Kamu dibanding-bandingkan sama anak tetangga. Kenapa? Anak tetangga lebih pintar kan? Lebih hebat, lebih jago daripada kamu. Karena kamu itu kurang. Yaitu konsep perbandingan itu tidak pernah ngebandingin yang sama nilainya. Pasti ada perbedaan. Tuh. Jadi jangan salah tangkap, ini laporin nih Joseph nih nyamain Tuhan sama ini. Siapa yang mau nyamain? Justru saya menggunakan komparasi perbedaan antara langit dan bumi. Ya makanya saya bilang mau debat tapi otaknya aja nggak nyampe. Silakan, apalagi yang mau ditanyakan Pak Amir? Kalau tidak ada yang mau ditanya, saya turun, saya ganti nih sama yang lain. Ya, burn out saya bilang juga, panas. Silakan Pak Amir, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jadi saya sekali lagi tegaskan sama teman-teman Kristen, hindari statement, saya juga punya Tuhan masuk akal, sekalipun Yesus adalah firman Allah yang menjadi nyata di hadapan kita semua, di hadapan orang-orang pada saat 2000 tahun lalu Yesus menyatakan dirinya.
ya, inkarnasinya, misteri inkarnasinya, tidak kemudian kita menyatakan Yesus itu sangat masuk akal, enggak. Tetap ada keilahian di dalam dirinya yang bahkan melampaui akal dan logika. Gimana kamu yang lahir 2000 tahun, gimana kamu yang lahir 2000 tahun setelah kedatangan Yesus bisa mengatakan masuk akal dan logika? Wong orang Yahudi yang menyaksikan mukjizat Yesus aja ngomong kok, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Tuh, orang-orang Yahudi dengan kata-kata pamungkasnya mereka, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Padahal Yesus sudah ada di depan mereka loh, di depan mereka mata langsung. Anggap ini jari. Ini Yesus, ini mata mereka masih ngomong, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Makanya saya bilang, orang Kristen tidak pernah ada yang harus mengatakan Tuhannya masuk akal. Firman Allah menjadi manusia, bukannya kemudian kita bisa asumsikan bahwa Yesus itu serendah dengan akal kita, tidak. Ya, kedatangannya sebagai manusia demi keselamatan kita, dan bukan untuk demi validitas supaya dia bisa diakui keberadaannya. No, ini pemahaman yang sangat sungguh terjerumus kepada pemahaman ateis. Saya mau coba teman-teman untuk kita saling terbuka dan jujur. Ketika Anda mencari tentang keberadaan Tuhan, itu sungguh bukan orang yang beragama. Apalagi kalau saya dengar ini dari iman yang seperti Bang Amir. Oh, Tuhan itu harus begini-begini, sehingga saya bisa akui dia Tuhan. Sehingga Tuhan diklasifikasikan. Nomor satu, Tuhan harus A. Nomor 2, Tuhan harus B. Tuhan nggak pernah ada dalam kekristenan Tuhan harus A, B, C. Nggak pernah. Itu yang disebut dengan membatasi. Ya nggak teman-teman? Oh, Tuhan itu nggak boleh begini, Tuhan itu nggak boleh begini. Itu namanya kamu membatasi Tuhan. Tadi sempat saya catat di poin yang kelima tadi. Dari Bapak yang sebelum ini. Pak siapa tadi namanya? Pak Tolibul Ilmi ya. Dia nanya begini. Kenapa Tuhan bisa menyerupai makhluk? Loh, ini berarti mempertanyakan kuasa, power of God. Betul nggak kira-kira teman-teman? Coba secara logika. Tadi kan sebelum Pak ini naik, Pak Amir naik, Pak Tolibul sempat ngomong, kenapa Tuhan bisa menyerupai makhluk loh? Why not? Kan katanya Tuhan maha. Harusnya kemahaan Tuhan itu tidak terbatas. Lah dengan pertanyaan ini aja logikanya udah ambrol kok. Nggak perlu saya lama-lama berdiskusi sama dia. Betul nggak? Jadi ketika sang firman Allah menjadi manusia, itu bukti bahwa Allah sang maha. Ya. Kemudian ada orang bilang, oh kalau begitu bagaimana dengan dia makan? Makan itu bukan namanya keterbatasan loh. Kita makan itu artinya apa? Emang ada orang keterbatasan makan? Makan itu suatu kebutuhan. Dan Yesus makan itu bukan karena bukan dia kemudian, oh ini enggak. Karena manusiawinya. Makanya dia dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Makan itu bukan keterbatasan. Ada orang bilang makan keterbatasan, kamu parah kamu. Berarti selama ini kita hidup selalu dalam keterbatasan gitu. Ketika kita makan, kita sedang memenuhi keterbatasan kita. Yang dinamakan keterbatasan itu artinya apa? Pahami dulu. Makan itu namanya kebutuhan. Gak cuma manusia yang membutuhkan makan. Hewan pun butuh makan. Masa kamu bilang makan hewan juga keterbatasan kalau makan? Ngawur kamu. Punya narasi keterbatasan. Ya. Gitu Pak Amir, nggak ada lagi. Udah saya turunin ya. Kalau kamu cuman diem aja membisu, saya nggak mau kamu jadi berhala di sini. Sudah cukup berhala, sudah dihancurkan. Kita lanjut ya. Halo Bang. Shalom. Selamat malam. Oke. Bang, dengar nggak? Kedengeran. Bang, ini maaf ya Bang ya. Saya mau nanya aja nih Bang tentang yang Abang bilang tadi. Nggak ngerti soalnya. Kan tadi ada yang bilang tuh Yesus itu nebus dosanya Abang sama teman-temannya Abang. Itu maksudnya gimana lu Bang? Menebus manusia yang berdosa, selainnya saya dan kamu dan kita semua. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa maksudnya? Oh, berarti kalau kan ditebusnya kan di zaman dahulu tuh Bang ya. Berarti Abang pas sudah ditebus sama Yesus itu Abang ngelakuin dosa itu masuk dosa apa enggak? Kan udah Pertanyaannya ngaco. Penebusan Yesus yang dilakukan zaman dahulu seolah-olah penebusan Yesus itu bersifat limited. Penebusan Yesus itu bersifat unlimited. Sebelum, sesaat, dan sesudah penyaliban Yesus. Karena keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu menyeluruh. Once again, keselamatan dilakukan oleh Yesus itu dilakukan menyeluruh. Sebelum kedatangannya, sesaat kedatangannya, dan setelah kedatangannya. Makanya disebut penyelamatan Yesus unlimited, bukan limited.
Kalau terbatas baru kamu boleh mengatakan Yesus itu hanya menebus orang-orang pada saat kedatangannya. Enggak. Penebusan Yesus untuk orang-orang sebelum, sesaat, dan setelah kedatangannya. Mana buktinya Yosef? Oke, kita buktikan. Yesus itu pada saat dia wafat di kayu salib, dikatakan bahwa turun ke tempat penantian. Anda baca dalam surat Rasul Petrus yang pertama. Ya, sebab menurut roh ia turun ke tempat alam penantian dan memberitakan Injil dan menyelamatkan jiwa-jiwa atau roh-roh yang berada di dalam penjara, yaitu arwah atau jiwa orang benar yang wafat sebelum kedatangan Yesus. Siapa mereka? Abraham, termasuk Adam dan Hawa, termasuk Musa. Itu yang disebut dengan alam tempat penantian. Yesus Saya menyelamatkan nanya aja, maksudnya itu menebus dosa umatnya. menebus manusia berdosa termasuk saya, kamu, dan kita semua sepanjang segala masa. Oh, sepanjang masa gitu. Berarti kita kalau buat dosa Betul. nggak apa-apa itu. Bukan berbuat dosa nggak apa-apa, bagaimana sih kamu? Jadi begini teman-teman Islam, tolong pahami ya. Ketika Yesus menebus dosa kita bukan berarti kita bisa berbuat dosa seenaknya, enggak. Justru hidup di dalam Kristus itu apa yang Kristus katakan. Sekalipun kita sudah menerima materai keselamatan dari Kristus, Kristus nyatakan apa? Dalam Injil Matius, Yesus mengatakan sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di sorga. Yesus juga mengatakan mengajarkan doa Bapa kami, dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Artinya hidup menjadi pengikut Kristus bukan berarti kami semena-mena untuk berbuat dosa dan tergabung dalam kejahatan atau kegelapan, tetapi kami hidup supaya kami hidup di dalam Kristus seperti Kristus menjadi role model kami. Walaupun kita tidak akan pernah sama seperti Yesus yang tidak berdosa, tapi paling tidak kita berusaha untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Makanya dalam surat Yakobus, Rasul Yakobus mengatakan apa? Saling mengaku dosalah kamu. Dan ini adalah prinsip dalam kekristenan yang disebut dengan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Jadi orang Kristen bukan berarti bebas berbuat dosa. Maksud dari penebusan dosa itu artinya tidak perlu lagi korban tebusan. Karena korban penebus salah itu sudah sekali dan untuk selamanya di dalam Kristus Yesus yang sudah disalibkan untuk kita semuanya. Termasuk saya, kamu, dan seluruh orang di dunia ini. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena dalam perjanjian lama dalam kitab Imamat dikatakan ketika ada orang yang melakukan korban penebus salah itu harus korban dari hewan, dan itu berulang kali mereka lakukan, sehingga setelah kedatangan Kristus tidak perlu lagi diperlukan pengorbanan. Makanya ketika Yesus disalib teman-teman, ini ada peristiwa yang punya makna mendalam di balik itu, yaitu apa? Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Kalau orang Kristen benar-benar membaca Alkitab, mereka memahami apa fungsi tabir bait suci. Tabir itu pembatas, pemisah antara umat dengan ruang ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini hanya bisa dimasuki oleh imam-imam terpilih, nggak bisa sembarangan orang. Artinya hanya orang tertentu yang dapat berada dalam ruangan Maha Kudus. Artinya setelah Yesus tadi wafat, ada tabir bait suci tabir bait suci terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi pembatas antara Allah dengan manusia. Itu sebab Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makna penebusan ini tidak perlu lagi kurban tadi penebus salah. Hanya bisa dengan ampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pengampunannya, rahmatnya, keselamatannya itu tadi. Makanya surat Yakobus tadi saya kutip, saling mengaku dosa kamu gitu. Jadi intinya ketika ada pernyataan apakah orang Kristen bebas berbuat dosa, itu pernyataan salah. Orang Kristen justru dituntut untuk hidup kudus. Tetapi jikalau di antara kami ada yang membuat salah, kami mengaku dosa. Ya, itu disebut dengan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Gitu. Oh, gitu ya Bang. Betul. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya udah ngerti lah dikit ya Bang. Ada yang kedua nih Bang. Apa tuh? Abang anti Al-Quran bukan? Enggak. Enggak, kalau saya anti Al-Quran nggak mungkin saya tadi sempat hafal dengan ayat Al-Quran tadi, innani anallah. Enggak, Ya, saya bingung aja Bang gitu kan. Kalau kan saya nggak tahu nih kalau di Alkitab kitabnya Abang ada apa enggak. Cuman yang bikin saya yakin itu di Al-Quran nih Bang, kan ada penjelasan dari ayat Al-Quran itu Bang yang kayak ada air di bawah laut gitu kan. Nah itu sedangkan ayat itu turun sebelum itu terbukti, itu gimana Bang? Kok bisa? Air turun sebelum itu terbukti. Air turun sebelum itu terbukti. Gimana pernyataan kamu? Gini Bang, sorry ya.
kan ada tuh ayat yang menyebutkan di Al-Quran bang. Saya nggak tahu ayatnya berapa, saya juga nggak tahu banget Ya makanya tentang jangan, Al-Quran. kalau misalnya kamu nggak tahu lebih baik kamu diam. Saya nggak mau berhadapan dengan sesuatu yang Ya bersifat makanya abu. saya nanya ke abang, tadi katanya abang membuka open tanya jawab, gimana sih? Iya tapi kalau nanya Marah-marah Al-Quran kan aja. itu bukan iman saya, itu iman kamu. Kayak kamu Lah tadi jangan katanya abang marah-marah. murtad, kenapa abang murtad? Loh iya, kenapa saya murtad itu bukan berarti saya harus bisa menjawab pertanyaan kamu tentang Al-Quran. Memangnya kamu nggak punya muka apa? Kamu yang Islam, kamu yang masih Islam, masa tanya sama orang yang udah murtad, berarti kamu tidak mengimani Al-Quranmu. Oh Apa berarti bedanya abang kamu dengan saya? karena abang dulu Islam, berarti abang murtad itu ada kebingungan dong dengan Al-Quran itu. Kenapa? Nggak ada kebingungan dengan Al-Quran. Kalau dengan adanya kebingungan dengan saya, apalagi kamu aja bingung kok. Tadi kamu bilang sendiri, kamu mengakui sendiri, jangan playing victim. Bukan Kamu yang bilang masalah sendiri, playing saya bingung victim Bang, apa saya nggak tahu. tidak. Coba abang jelaskan, kok bisa di Al-Quran ada gitu, sedangkan di Alkitab ada nggak Saya penjelasan disuruh seperti itu? jelasin, kamu aja nggak tahu ayatnya di mana. Sekarang buktikan kalau memang ada ayatnya. Di Ya sini saya kan ngomong orang itu awam, bukan saya hanya congol. nanya ke abang juga. Ya Makanya saya nggak abang, mau jawab. Segini loh, orang Islam tuh jangan pikir kalian itu jadiin saya babu, mentang-mentang saya Islam itu dulunya ini ayat ini tahu nggak Joseph? Lah, kamu nggak tahu malu yang nanya, yang masih Islam Anda, yang pegang baca Al-Quran Anda, yang katanya sholat 5 waktu Anda, ya. Tapi saya yang ditanya, padahal itu bukan lagi urusan saya. Sekarang teman-teman secara logika, secara manusia, naluri kemanusiaan, yang bukan sudah milik saya, apakah saya harus wajib untuk selalu membaca, selalu mengikuti perkembangan, update? Nggak harus kan? Apakah yang kamu nanya sama saya? Jangan nanya, bukannya saya nggak bisa jawab. Saya nggak mau jawab. Segala sesuatu yang kita berbincangkan di sini harus punya pertanggungjawaban, betul apa nggak teman-teman? Saya dewasa, kamu dewasa. Let's talk like a grown man. Kita ngomong kayak orang dewasa. Jangan kamu kayak anak-anak. Kamu punya pemahaman dewasa dong. Kamu punya iman, pertanggungjawabkan iman kamu. Saya juga punya iman, saya pertanggungjawabkan iman saya. Jangan dibulak-balik. Jangan kamu jadiin saya multitasking, kecuali kamu mau membayar saya. Nggak apa-apa. Jadi jubirnya Islam. itu loh kerennya bang di Al-Quran. Ada nggak di Alkitab kira-kira yang kayak gitu? Saya Bang? mau tanya kalau memang ada Al-Quran, kalau ada dalam Al-Quran, di mana di ayat berapa? Di ayat nggak tahu, soalnya saya udah tahu juga Nah, pernah. kalau nggak tahu ya Udah. udah, berarti nggak ada. Contoh begini deh, kamu datang sama saya ini saya pakai analogi rendah. Ada teman-teman datang ke saya gini, ngasih info, Joseph, saya ada rekomendasi tempat nongkrong, ya makan seblak enak. Saya nanya dong, saya genuinely, saya benar-benar nanya gitu kayak penasaran gitu loh. Oh iya di mana? Ada deh, pokoknya tempatnya itu enak, seblaknya juga enak. Saya tanya lagi, oh ya di mana memang tempatnya? Ya itu, ntar deh pokoknya, saya juga nggak tahu gitu. Nyebelin nggak orang kayak gitu? Itu kayak gitu. Ini dia nih orangnya kayak gitu. Nyebelin nggak kira-kira teman-teman? Nyebelin nggak kira-kira kayak gitu? Nyebelin kan? Nah saya nggak mau Abang ngomong. bisa jawab nggak kira-kira itu? Bisa nggak Ngapain saya jawabnya? jawab, orang kamu juga nggak tahu? Ngapain saya jawab? Kan saya sudah bilang otak kamu tuh Ya tolong kan dong. orang awam gimana sih? Ya kamu kalau ngomong orang awam ya abang tuh bodoh diskusinya orang sebenarnya, awam, cuma level abang orang nggak awam bisa aja. debat aja tahu. Makanya orang-orang Islam di sini ini rata-rata nggak bisa debat, itu aja. Diakui orang-orang Islam nggak bisa debat. Kenapa bro alasannya? Ya rata-rata yang naik emang nggak bisa debat, makanya abang menang secara debat abang menang. Kamu jangan playing victim. Saya sudah pernah debat sama Nggak Habib, pernah saya sama playing victim. santri. Ayo Saya abang sama jawab Ustadz sudah sekarang. pernah. Kamu kalau misalkan kamu debat sama saya sudah turun, jangan berarti kamu akui bahwa dinonaktifkan. kelas saya bukanlah kelas awam. Kamunya aja yang terlalu, bukannya Jangan awam. dinonaktifkan dulu. Sorry. Kamu itu terlalu, bukan terawam. Kamu terlalu, mohon maaf, tidak menggunakan otak dengan baik. Saya ini awam. Saya sudah sering bilang teman-teman, umur saya tahun ini baru masuk 20 tahun. Pendidikan saya tidak ada latar belakang teologis. Saya bukan lulusan pondok pesantren. Clear? Kalau kalian, narasi kalian, Joseph cuman berani sama awam, lawan dong ustadz kami, lawan dong Habib kami. Berarti kalian tuh punya otak gak sih? Come on, pakai otak. Berarti kalian secara tidak sadar mengakui apa yang saya punya, talenta karunia yang Tuhan berikan kepada saya, itu bukan lagi level kalian semua di sini orang Islam. Ya. Padahal saya sudah sering bilang, saya awam juga loh. Hello, nih saya tepuk tangan nih. Saya yang awam kayak gini aja itu bukan level kalian. Katanya lebih level ustadz kalian. Ya sudah, berarti kalian mengakui bahwa saya bukan awam levelnya. Sudah level ustadz. Aku itu. Blunder kok kamu. Sering bilang kalau saya ngomongin Islam, Joseph nggak tahu apa-apa tentang Islam. Giliran dites.
Secara nyata, secara realita bilangnya Joseph cuma berani sama awam. Gimana sih, saya bingung sama pola pikir kalian sebagai orang Islam. Katanya umat paling cerdas, saya bingung. Sama Zuma berani nggak ya? Zuma tadi kan ngintip, ngapa nggak naik? Tadi saya lihat kok Zuma masuk, kenapa nggak naik dia? Hah? Saya sengaja itu tiba-tiba bahas Islam itu karena Zuma naik. Zuma nonton tadi ngintip, kenapa dia nggak naik? Kenapa nggak share roomnya ke Zuma? Panggil aja Zuma ke sini. Dia sering kok masuk room Kristen, kenapa nggak room saya? Satu-satunya room Kristen yang tidak pernah dimasuki Zuma adalah room saya. Silakan tanya sama teman-teman yang sudah mengikuti saya sejak lama. Saya live sudah dari tahun lalu, Februari tahun lalu. Zuma nggak pernah masuk room saya. Sekali doang. Sorry saya lupa. Sekali doang. Dan itu pun debatnya sama Bu Sofiatul Al-Hayat. Bukan sama saya. Saya nggak pernah ngeblok Zuma. Alasan orang murtad dari Islam pertama urusan perut dan kemaluan. Ya, saya mau mengubah perut saya yang tadinya buncit ya. Saya mau mengubah perut saya yang tadinya jadi punya otot. Ya, nih. Ya, memang saya murtad itu supaya saya bisa olahraga itu nggak ada. Olahraga itu pakai pakaian tertutup Joseph nih, makanya saya pakai ini. Ribet. Olahraga pakai pakaian tertutup. Saya nggak pernah ngambil serius. Mau kalian ngomongin saya murtad demi uang, kayak demi apa, kayak terserah. Saya nggak ngurus. Kalau saya demi uang, saya nggak mungkin lagi mau merendahkan diri saya untuk diskusi dengan kalian. Saya lebih baik pakai uang saya untuk pindah. Saya cita-cita saya itu mau ke ini, mau ke luar negeri supaya bisa belajar di sana. Gitu ya. Enggak, bukan ke luar negeri yang nggak jelas gitu ya, ke Vatikan. Tuh. Kita lanjut ya. Apa penting orang-orang ini? Shalom Mojo. Ya, terima kasih teman-teman doanya. Amin, amin. Terima kasih. Halo, Bang Sep. Ya, silakan. Ini mau ngelanjutin yang tadi sih, Sep. Itu apa? Kan Kamu tadi yang Islam atau nanya. Kristen? Gue Islam. Islam. Akidah kamu apa sebagai orang Islam? Maksudnya akidahnya gimana maksudnya? Teman-teman, saya sudah live 1 jam 38 menit. Sadar nggak teman-teman, dari tadi saya tidak bertanya seperti biasa, saya nggak nanya akidahnya apa. Sadar nggak? Baru kali ini kan, baru di detik ini, di menit ini, di jam ini saya bertanya. Biasanya saya tanya dong. Ya dah. Ya nggak, teman-teman yang sering nonton saya bilang, nyadar nggak kalian? Kenapa saya nggak tanya? Udah capek nih jawabannya kayak ini pasti. Apa itu akidah? Apa ini? Nggak bakalan ngerti, mereka nggak bakalan tahu. Makanya capek saya. Ini baru kali ini saya tanya. Saya pengen penasaran aja. Ternyata memang betul penilaian saya. Mereka nggak banyak tahu tentang itu, basic loh. Jadi kalau akidah begini bro ya, saya lanjut sama kamu. Akidah itu kayak kamu nanya sama saya, kamu Kristen apa Joseph? Kristen Katolik, Protestan, atau Ortodoks? That's the point. That's Gitu. what I mean ketika saya nanya sama kamu. Yang ini ya maksudnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, Sunni, Syiah gitu maksudnya. Ya, nggak hanya Sunni Syiah bro, ada 73 golongan dalam Islam. Saya bukan bermaksud untuk memecah-mecah belah Islam ya, saya tidak mungkin memecahkan gelas yang sudah terpecah. Yang hanya bisa saya lakukan sebagai orang waras adalah menyatukan gelas yang sudah terpecah itu. Tapi bagi saya tidak punya kuasa. Yang punya kuasa yang memecahkan gelas itu. Yang memecahkan gelas siapa Joseph? Ya tanyalah, yang mecahin gelas siapa, kok jelas kok. Ada kok dalilnya. Gini. Slow aja, slow. Tadi gue cuman mau nyambung yang ini. Oh, saya pakai itu terlalu sarkas ya buat kamu ya, sorry ya. Maksudnya Ya lanjut aja. enggak, santai aja gue mah. Tadi Oh. kan gue kan maksudnya lu nanya akidah gue ya Sunni lah ya, kayak sebagian mayoritas di Indonesia kayaknya. Ini gue cuman mau nanya aja, apa kan tadi yang ada yang sebelum live masuk ini ya, itu Apa nanya tuh? yang Yesus nebus dosa tuh katanya tuh. Nah, Betul. maksudnya itu orang Kristen tuh ada nggak sih yang masuk neraka gitu nggak sih? Orang Kristen ada masuk neraka enggak? Neraka itu adalah bentuk keterpisahan manusia dari Allah yang dengan secara sadar menolak rancangan keselamatan dari Allah. Sejatinya neraka tidak pernah untuk manusia. Neraka hanya untuk iblis dan pengikutnya. Tapi kita tahu pekerjaan iblis adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab, dalam Injil, dalam surat Yohanes, dalam surat Petrus, jelas sekali. Pekerjaan antikristus, pekerjaan iblis, bapa segala dusta adalah apa? Mereka menyangkal karya keselamatan dari Allah, yang menyangkal baik bapa maupun anak, yang menyangkal keselamatan dan seterusnya. Itulah neraka. Nah, neraka itu adalah tempat bagi mereka yang memang memutuskan, saya nggak mau bersatu dengan Allah, saya nggak mau menerima keselamatan dari Allah. Seperti itu.
Makanya sesuai juga dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Markus. Barang siapa dibaptis, ia diselamatkan. Barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Barang siapa tidak dibaptis, ia dihukum, ia binasa. Ia mati dengan dosa-dosanya. Oke nih Sep, sebenarnya lu udah dibaptis nih Sep, berarti lu harus juga kayak gimana? Kenapa pertanyaannya apa? Coba yang jelas kalau ngomong. Nggak gini, kurang jelas. Iya, karena ada background apa tadi? Backsound apa tadi itu berisik? Lanjut, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ada nggak sih orang Kristen yang masuk neraka? Gitu. Ya sesuai dengan penjelasan dari saya berarti tidak ada. Karena orang Kristen itu hanya orang-orang yang percaya menjadi percaya dan dibaptis. Karena Kristen itu hanya pengikut Kristus. Andai Sesuai kata, dengan amanat Agung Matius 28:19-20, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. itu diterima ya. Pendapat. Iya. Andai kata nih, ada orang Kristen, dia nggak pernah melakukan kebaikan. Ada dong. Misalnya dia merampok. Nggak bisa. Saya tidak mau hidup dalam skenario pengandai-andaian. Kekristenan berbicara secara realita, tidak pernah berbicara melalui mimpi, andai kata, jikalau. Karena saya membenci pertanyaan itu. Orang akademis tidak pernah berbicara jikalau, andaikan. Sesuatu yang telah terjadi harus terjadi. Jadi kalau kamu berbicara andaikan, jikalau, tolong hindari karena saya paling benci. Karena itu akan memunculkan beragam skenario dan skenario apa yang akan kita pakai itu akan tergantung juga dalam perspektif kamu. Memangnya kamu lagi ngapain di sini? Hah? Lagi bikin ini rancangan debat apa gimana? Kamu berisik banget ya? Lagi di masjid ya? Sorry ya, saya bawel teman-teman. Berisik lagi di masjid. Nggak tahu, pokoknya lagi di masjid aja kalau berisik. Terserah mau di mana kayak. Berisik. Entah feedback entah apalah, nggak ngerti saya. Ya, jadi jangan pakai andaikan begini nggak. Kekristenan memahami iman harus dibarengi dengan perbuatan, betul? Yakobus 2 ayat 20 sampai 22. Maka dari itu iman yang tidak disertai dengan perbuatan hakikatnya mati. Jikalau kamu beriman kepada Kristus tidak menjalankan, apa sih Joseph perbuatan itu? Ya, kamu paham nggak Kristus datang membawa apa? Hukum apa yang paling utama? Hukum kasih, betul nggak? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika kamu mengasihi musuh, apakah itu bukan perbuatan namanya? Perbuatan. Ketika kamu berdoa bagi musuh, bagi mereka yang menganiaya kamu, itu perbuatan bukan? Perbuatan. Di dalam surat Yakobus yang sama juga mengatakan saling mengaku dosalah kamu. Mengaku dosa itu perbuatan bukan? Adakah celah bagi kita untuk saling mengaku dosa dan bertobat memohon ampun kepada Tuhan? Ada jelas. Yakobus. Simple, itu dalil semua loh. Jadi itu bukti bahwa kekristenan tidak pernah hanya iman kosong, imani saja, iman buta. Ketika Yesus membicarakan ini nih, saya kasih take a good example dari murid-muridnya Yesus. Kalau kalian kekeh, enggak kok Kristen itu imani kosong saja. Kekristenan tidak akan pernah bisa berkembang sampai seperti ini. Kenapa teman-teman? Kita ambil contoh paling simpel aja. Dalam Alkitab tertulis Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Betul atau tidak? Matius 28 ayat 19-20. Betul nggak? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Ingat, Yesus itu bilang apa pertama? Pergilah. Suruh pergi sama Yesus, menyebar. Jadikanlah semua bangsa muridku. Perbuatan bukan? Perbuatan nggak ketika Yesus itu memerintahkan kepada para murid? Perbuatan nggak? Perbuatan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perbuatan nggak? Mengajak orang lain supaya percaya dan selamat nggak kira-kira? Perbuatan baik bukan? Ketika Anda mengajarkan, ketika Anda memberitakan keselamatan itu, perbuatan baik nggak kira-kira? Perbuatan. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Perbuatan nggak ketika para rasul mengajar? Perbuatan. Perbuatan mereka dibayar dengan apa? Martir, atau dalam bahasa Arabnya syuhada, mati syahid. Tuh, itu bukti bahwa kekristenan bukan imani kosong. Oh, karena saya sudah ditebus, bebas berbuat dosa, asik, hore. Enggak. Alkitab mencatat bagaimana para rasul ketika mereka mengatakan sesuatu yang salah, di antara mereka saling menegur. Anda orang Kristen nggak mungkin nggak tahu kan akan hal ini.
tahu dong, sesama murid itu mereka saling menegur satu sama lain, saling menasihati satu sama lain, saling memperingatkan satu sama lain. Itulah yang juga kita terapkan sebagai orang Kristen, bro. Itu buktinya orang Kristen. Tuh, saya sudah kasih bukti konkret. Ayat Alkitab ada, ya, dalilnya ada. Silakan, apalagi pertanyaannya? Apalagi? Abang kenal siapa ini? Alfi nggak? Oh, Alfi yang katanya jago itu hermeneutika, ngerti bahasa Yunani. Dia udah berbulan-bulan, udah dari tahun lalu ngeblok saya. Saya nggak tahu alasannya kenapa dia ngeblok saya ya. Alfi itu kan, yang katanya apologet muda Islam itu, yang selalu ada di keteknya Uniriva dan kawan-kawan. Suruh keluar lah dari kandang, dari ketek. Saya aja dilepas kok. Saya masih 20 tahun umur ini, tahun ini. Silakan bro, apalagi yang mau ditanyakan, Bro Mojo? Kalau tidak ada, kita ganti dengan yang lain. Halo, sudah kita ganti dulu ya, sama yang lain. Ya itulah debat yang sudah kita saksikan bersama-sama. Tentunya setiap kita semua sudah diberikan pencerahan melalui debat tersebut. Dan bila setiap kita mengerti kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan di penuai akhir zaman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan direkomendasikan YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Amin.